Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil jabbar, ar-rahimil ghaffar, muqallibil qulubi wal absar, muqaddiril umuri kama yasha'u wa yakhtar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tubri'u qailuha minasyirki bisihatil ikrar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aljabinuhu ida surra istinar. Ayuhal hadirun, ayuhal muslimun, ayuhal mustami'un al-kiram. Qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil Majid ba'da a'udhu billahi as-sami'il alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wa in kuntum marda aw jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban ila akhir ayat. Alhamdulillah, segala pujian tentu milik Allah Jalla Jalaluh, yang pantas untuk mendapatkan pujian dan pengagungan atas kebesarannya dan begitu banyak tentunya nikmat yang masih dapat kita rasakan. Oleh karenanya patutlah kita senantiasa bersyukur atas karunia, inayah dan hidayah yang masih ditetapkan dan diberikan kepada kita, dengan cara merealisasikan rasa syukur kita dalam bentuk tiga hal: bil lisan, bil qalb, wa bil jawarih, yaitu dengan ucapan alhamdulillah dan meyakini dalam lubuk hati yang paling dalam bahwa tidak ada nikmat dan rezeki yang kita dapatkan kecuali datang dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan yang terakhir adalah merealisasikannya dalam bentuk bil jawarih, yaitu menggunakan nikmat-nikmat yang Allah telah titipkan sebagai wasilah untuk pendekatan diri dan melakukan ketaatan kepadanya. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menambah nikmatnya kepada kita sebagaimana janjinya dalam surat Ibrahim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Salawat teriring salam tentu kepada qudwah kita, panutan kita yang menjadi suri tauladan yang terbaik dalam segala hal, baik itu dari tutur kata maupun perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Narju syafaatuhu, yang kita harapkan akan syafaat beliau. Mudah-mudahan dengan kita membasahi lisan kita terus menerus dengan salawat dan berpegang teguh dengan sunnahnya, kelak kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Naam, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadratil mukarramin yang kami hormati, segenap para dewan guru, para asatidz, para sepuh, para pini sepuh, para tokoh, para alim ulama yang tidak kita sebutkan secara merinci satu persatu. Wabil khusus kepada Bapak Ketua kita DKM Masjid Al-Manar, yaitu Bapak Abdul Qahhar. Alhamdulillah hari ini bisa hadir. Juga Ustadz Azhari Musa, ya alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah jamaah yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, mungkin kita pernah berkenalan, berpapasan, saling sapa, tapi mohon maaf jika tidak disebutkan satu persatu. Oleh karenanya kita berharap besar, mudah-mudahan tidak hanya di tempat ini kita didudukkan, dipertemukan, tapi kelak nanti tujuan kita sebagai seorang mukmin adalah dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, karena terkait dengan waktu saya tidak panjang lebar di dalam muqaddimah, akan kita langsung memasuki materi kita. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mashul hawa alal hawail. Apa itu? Yaitu terkait tentang membasuh beberapa hal yang memang diperbolehkan di dalam syariat. Wabil khusus ini dibahas oleh para fuqaha kita di dalam fikih mazhab.
Walaupun terdapat memang beberapa perselisihan yang sudah kita jabarkan berkaitan tentang hukum. Yang pertama itu setidaknya nanti ada pembahasan yaitu mashul hawail, yaitu berkaitan tentang mashul khufain. Apa itu sudah kita jelaskan, yaitu membasuh kedua khuf yang terbuat daripada kulit yang menutupi seluruh tempat yang wajib untuk dicuci, maka menjadi bagian rukun daripada wudhu. Yang terakhir itu adalah mencuci kaki, Pak ya, berdasarkan dalam firman Allah Jalla Jalaluhu pada surat Al-Maidah ayat ke-6, ya, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Namun mashul khuffain ini sebagai pengganti daripada mencuci kaki dengan cukup membasahi tangan kita, kemudian kita basuh di atas daripada khufnya tersebut tanpa dilepas. Secara hukum, secara ringkas kita murojaah, kita sampaikan hukumnya jaizun. Hukumnya apa? Boleh. Ya. Berdasarkan dengan hadis yang banyak, diantaranya kita ambil daripada kisahnya Jarir. Kisahnya Jarir, ketika itu dia maaf buang air kecil, berarti statusnya hadas atau tidak, Pak? Hadas, karena termasuk pembatal daripada wudu yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu, ayat al-mubtilatul wudu atau nawakidul wudu, pembatal wudu, diantaranya ma kharaja minas sabilain, apa saja yang keluar dari dua jalur, yaitu jalur kubul maupun dubur, depan dan bagian belakang, atau kemaluan dan anus, mohon maaf ya. Maka termasuk yang keluar adalah dari kubul, yaitu ketika Jarir itu membuang air kecil, maka kondisi keadaannya ketika itu dia berwudu karena berstatus hadas ya saat itu. Maka saat kemudian dia mulai mencuci tangan, kumur-kumur, istinsya, madmadah dan seterusnya, sampailah pada penghujung ketika mau mencuci kakinya tidak dilepas khufnya. Maka para sahabat pun takjub dan kemudian penasaran dan bertanya kepada Jarir yang padahal masuk Islamnya ya belum lama setelah turunnya surat Al-Maidah, yaitu berbicara tentang hukum wudu, tentang apa lagi? Tentang tayamum, tentang wudu, tentang bab mandi, dan tentang tayamum sebagai badal atau pengganti dari keduanya bila tidak didapati air dan uzur yang lainnya. Nah, akan tetapi yang membuat takjub para sahabat yang ketika itu melihat praktek dari perbuatannya Jarir, padahal status dia sedang tidak berwudu atau tidak bersuci ketika itu, dia praktek wudu sampai pada kaki tidak dibuka khufnya, melainkan dia cukup basahin tangannya dan dibasuh bagian atas daripada khuf itu satu kali basuhan. Inilah yang menunjukkan bahwa dari hadis ini para ulama mengatakan jaiz. Para sahabat yang melihat ketika itu takjub dan bertanya, ataf'al hadha, apakah engkau melakukan seperti ini? Maka dia menjawab, na'am, iya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'al. Maka saya pun melihat Rasulullah SAW melakukan hal yang demikian. Berarti dia mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah membasuh khufnya tanpa dilepas. Namun ingat ada syarat yang kemarin sudah kita bahas. Syaratnya itu dia memasukkan kakinya ke dalam khuf itu dalam keadaan tahiratain, yaitu kedua kakinya sudah dicuci seperti wudunya biasa, ya, sebelum memasuki kaki ke dalam khuf seperti itu. Dan apa yang menjadi pembatalnya? Pembatalnya apa saja yang membatalkan wudu, termasuk dalam membatalkan masul khufain. Dan ditambah, apa tambahannya? Ketika dia melepas khufnya, maka batallah status membasuh khufnya. Ya, kalau dia lepas dari kakinya, jadi dia pakai lagi, nggak boleh dia basuh dengan sebagaimana dia basuh khufnya tadi. Dia harus memasukkannya lagi dalam kondisi keadaan sudah bersuci kembali dengan mencuci sempurna kakinya. Nah, ini syaratnya. Kemudian juga pembatalnya diantaranya kata para ulama, yaitu adalah mengusap hanya untuk hadas kecil saja. Dalam kondisi dia sedang junub, maka jelas ini batal, walaupun dia belum melepas khufnya. Tapi kalau statusnya dalam kondisi maaf junub,
maka dia tidak boleh membasuh khufnya, melainkan dia bersuci dari hadas besar dan kemudian dia menyempurnakan wuduknya sampai dengan mencuci kaki, baru dia masukkan khufnya, lantas batal. Setelah itu dia tidak perlu melepas daripada khufnya. Jelas ya Pak ya? Saya tidak mengulang panjang lebar karena waktu. Kita akan lanjutkan berkaitan tentang yaitu mashul hawail. Jadi ada beberapa hal, bukan hanya sekedar yaitu membasuh kedua khuf, akan tetapi para ulama pun membahas terkait tentang yakni berkaitan tentang mashul jawrabain. Apa itu? Membasuh kedua kaos kaki. Yang kita tahu umumnya kaos kaki terbuat dari apa Pak? Benang wol ya? Iya Pak ya? Ya, atau ada bahan lain? Ada ya, banyak sekarang ya. Ya, banyak sekali. Di zaman sekarang itu macam-macam kategori kaos kaki, mulai dari pembuatannya di pabrik-pabrik tekstil dan lain sebagainya ya. Mulai dari benang dan lain sebagainya. Itu di dalam bahasa Arab disebut dengan suf. Dengan apa? Suf. Ya, atau bulu domba kan gitu. Yang kemudian diproses menjadi benang-benang wol tadi yang kemudian dijadikan kaos kaki. Apakah ini juga termaksud bagian membasuh al-khuffain yang diperbolehkan? Karena beda bahan Pak. Kalau bahan khuf itu kan dari kulit memang, yang justru juga menutup keseluruhan kaki sampai dengan mata kaki ketutup. Apakah dia boleh statusnya? Misalnya kita pakai kaos kaki. Di zaman sekarang kan mungkin nggak semua orang punya khuf yang terbuat dari kulit kan gitu. Nah, apakah hal ini boleh? Di sini memang ada beberapa perselisihan di kalangan para ulama. Ini yang akan kita bahas jemaah sekalian secara mendetail nanti insyaallah biiznillahi taala. Baik. Al-masu 'ala al-jawrabain wa na'lain. Membasuh kedua kaos kaki ataupun dua alas kaki. Ya, dua alas kaki. Al-masu 'ala al-jawrabain yaitu membasuh dua kaos kaki, yaitu al-jawrab. Definisi daripada kata jawrab itu adalah ma yalbisuhul insan fi qadamai sawa'an kana mansu'an minal sufi au qatan, yaitu apa saja yang digunakan, yang dipakai sebagai alas kaki buat orang-orang yang menggunakannya, baik itu terbuat daripada suf, yaitu tadi suf apa? Benang wol, atau terbuat dari al-qatan. Al-qatan itu kain katun Pak. Sama kalau kita beli kain kafan kita terbuat dari apa Pak? Katun. Rata-rata umumnya pakai kain katun ya, seperti itu. Nah, maka kemudian disebutkan awan au nahwi dzalik, atau yang lain jenisnya. Karena tadi kita katakan banyak macam model kaos kaki di zaman sekarang. Mulai yang pendek sampai yang panjang, mulai yang ketat sampai yang longgar, mulai yang tebal sampai yang tipis dan seterusnya. Baik. Wa huwa ma yu'rafu bisyarab walil ulama fi hukmil mas'u 'alal jawrabain salasati aqwal. Adapun memang terkait tentang hukum membasuh kaos kaki ini terjadi perselisihan, setidaknya ada 3 aqwal, yaitu 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan yajuzul mas'u 'ala alaihima bisyar ay yakuna safiqain satirain mahalul fard. Pendapat pertama ini mohon maaf Pak, izin dulu. Bismillah. Mohon maaf ya Pak ya. Suaranya lagi diserang batuk nih. Ya juzul mas'u alaihima bi syart an yakuna safiqain, yaitu dengan syarat yang pendapat pertama ini mengatakan boleh, tapi syaratnya apa? Harus menutupi yaitu kedua mata kakinya. Kalau di bawah mata kaki itu tidak boleh. Ini pendapat pertama yang dipilih oleh para fuqaha dari kalangan ulama Hanafiyah, juga Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, berarti jumhur di dalam hal tersebut dan termasuk Imam Ahmad. Ya. Kemudian yang pendapat kedua mengatakan yajuzul mas'u 'alal jawrabain mutlaqan walau kana rafiqain. Secara mutlak, tanpa dibeda-bedakan dan tidak punya syarat, walaupun kaos kakinya tipis. Walaupun kaos kakinya tipis. Kenapa? Yang menyebabkan nanti yang menyebabkan kemudian nanti air itu bisa masuk kemana Pak? Masuk ke kakinya.
maka ini secara mutlak tidak mengapa menurut pendapat kedua yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin dan juga Asy-Syinkiti al-ulama Alamatus Syekh As-Syinkiti. Ya, ahli tafsir kita tahu, dan keturunan Syinkiti ini memang pakar di bidang tafsir ya. Kalau kita sering buka biografi tentang ahlu Syinkiti tersebut. Dan ini yang memang sebagian para ulama memilihnya secara rajih, boleh. Karena memang ada di dalam pembahasan kemarin terkait tentang membasuh dua huf kalau seandainya ada bolongnya dan tembus air, maka itu tidak diperbolehkan. Maka itu tidak diperbolehkan. Tapi bertolak belakang dengan pendapat kedua ini, mengatakan bahwasannya yaitu tidak mengapa. Artinya boleh secara mutlak, nggak apa-apa. Kaos kaki boleh dibasuh, ya, termasuk boleh dibasuh. Baik, berdasarkan juga hal-hal yang memang perlu kita perhatikan dari hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Hadisnya Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dari Qais, dia mengatakan ra'aitu Anas bin Malik, saya melihat Anas bin Malik. Siapa ini Anas, Pak? Ada yang kenal sama Anas? Pak, ada yang kenal sama Anas? Belum ya? Ya, kenalan secara langsung mah belum. Nama lengkapnya Anas bin Malik bin Nadhr. Kita tahu di usia masa kecilnya dia sudah diserahkan, dikhidmatkan kepada Rasulullah SAW oleh ibundanya tercinta untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Anas mengatakan, ahdasa faghasala wajhah. Saat ketika itu Anas bin Malik dalam kondisi sedang berhadas. Dalam kondisi berhadas. Berarti hadas kecil atau hadas besar dalam ini, Pak? Hadas kecil atau hadas besar? Hadas kecil, ya. Karena saat itu beliau kemudian langsung berwudu. Langsung berwudu. Saat kemudian berwudu seperti biasa, sebagaimana kita berwudu, pas bagian kaki beliau tidak melepas, dan saat itu menggunakan jawrobain. Apa itu jawrobain? Dua kaos kaki. Yang tadi kita sebut jawrob itu adalah yang biasa digunakan oleh kita, yang terbuat itu baik dari benang wol ataupun juga dari katun dan seterusnya. Maka kemudian beliau mencontohkan dengan membasuh yaitu jawrobain, kedua kaos kakinya. Fasaraha Anas bi annal khuf a'am. Maka beliau pun menerangkan, yaitu Anas bin Malik menerangkan terkait tentang khuf itu secara lebih umum, lebih luas. Akan tetapi kalau jawrob itu memang boleh secara hukum, sama seperti khuf. Hukumnya apa? Jaizun. Berarti boleh atau tidak, Pak? Boleh, dengan syarat yang sama. Dengan syarat yang sama. Walaupun ada pendapat yang mengatakan lo nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau khuf kemarin itu adalah terbuat dari kulit dan otomatis tidak masuk airnya ke kaki. Tapi kalau namanya kaos kaki rata-rata tembus gak Pak airnya? Tembus. Maka ada yang mengatakan ini tidak boleh, mengkiaskan pada pendapat yang menyebut bahwasannya yakni mashul al-mustaghraq, yaitu membasuh khuf yang ada bolong-bolongnya. Otomatis air akan masuk ke tempat yang wajib dicuci, yaitu kaki, walaupun sedikit. Maka ada juga pendapat seperti itu yang tidak membolehkan, karena kaos kaki itu otomatis airnya masuk. Tapi secara umum dalam banyak hadis, dan yang memang Nabi SAW pun praktekkan, yaitu masul ala jawrabain wa na'lain. Nabi juga pernah, bukan hanya khuf, yaitu jawrabain wa na'lain, dan kedua alas kakinya, selama syaratnya tadi sudah bersuci secara sempurna. Maka hal ini lebih tepat yang kami pilih adalah boleh. Berarti hukumnya boleh. Tapi syarat dan hukum masih berlaku enggak, Pak? Masih ya? Masih sama ya, seperti al-khuf. Oleh karenanya ikhwah, mohon maaf Pak, aduh. Kemudian beliau mengatakan innahuma khuffan,
Karena keduanya sama seperti khuf, statusnya sama seperti khuf, maka diperbolehkan. Wallahu taala alam. Jadi kesimpulannya Pak, boleh membasuh kedua jawrab dan juga kedua alas kaki. Tapi kalau seandainya dari membasuh khuf yang terbuat dari kulit, membasuh jawrab kaos kaki yang terbuat dari wol ataupun katun, atau alas kaki sandal dan sepatu dan lain sebagainya, itu pun memang diperbolehkan. Afdal mana dengan menggunakan air? Tetap afdal menggunakan air berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Ya, tapi secara hukum kita tidak boleh mengingkari, tidak boleh kemudian menolak, karena Nabi SAW pernah mempraktekkan dengan menggunakan yaitu khuffain dan jawrabain serta na'alain, maka boleh. Tapi kalau yang belum biasa, Ustaz, kok aneh ya? Ya aneh itu kan karena kita belum tahu. Aneh itu kan mungkin karena kita belum membahas secara detail tentang perkataan pembahasan para ulama berkaitan mashul hawail. Karena memang maaf mungkin dulu ketika sebagian kita yang sudah belajar tentang fikih baik itu dari segala mazhab, itu hanya membahas bab wudu. Setelah wudu nanti lompat kepada bab mandi, setelah mandi langsung bab tayamum, habis itu nanti masuk bab salat kan gitu. Nah, tapi ada juga yang memang diajarkan sebagian madrasah, sebagian pondok-pondok itu terkait tentang masul hawail ini. Nah, jadi kalau yang belum pernah membahas jangan merasa aneh, Pak. Hukumnya jaiz, boleh. Tapi kalau tidak pun mau dilakukan nggak apa-apa. Kita menyampaikan terkait tentang hukum masul hawail tadi, boleh. Tapi tetap lebih afdal dan nggak ada perselisihan menggunakan air. Silahkan menggunakan air, boleh. Ya, jika memang Bapak tidak mau membasuh khuffain, jawrabain atau termasuk na'alain. Jelas ya Pak ya? Berarti boleh hukumnya. Baik, ada mungkin sedikit persoalan. Misalnya tentang ada lagi membasuh selain dua kaos kaki dan alas kaki. Pernah mendengar Pak, yaitu mashul imamah atau membasuh penutup kepala, seperti kain yang menutup bagian kepala yang digunakan mungkin sebagian sorban gitu Pak ya, di atas kepala. Kemudian dibasuh, boleh enggak? Sebagai pengganti dari membasuh kepala. Boleh atau tidak Pak? Boleh atau tidak? Boleh ya. Mana dasarnya? Berdasarkan sabda Nabi dan prakteknya Nabi SAW, yajuzul masu alal imamati badala masur ra's, yaitu bolehnya membasuh imamah, penutup kepala dengan kain sorban tadi, yang sebagaimana pengganti membasuh daripada kepala. Walaupun kita tahu kepala itu bagian rukun daripada wudu atau tidak Pak? Iya, karena wamsahu biru'usikum, terlepas daripada perselisihan huruf ba-nya. Ada yang mengatakan litafid, liziyada atau lil ilsaq, terlepas dari perselisihan yang sudah kita bahas. Karena makanya kita lihat ada orang wudunya ketika membasuh kepala sebagian rambut sudah, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki dan Ahmad keseluruhan dari depan sampai belakang selesai, sudah ya, seperti itu. Terlepas dari perselisihan memang yang sudah kita bahas. Tapi di dalam masul al-imamah ini boleh atau tidak? Hukumnya boleh. Loh kan itu wajib Ustaz. Kaki pun wajib Pak. Kaki pun wajib. Bagian rukun enggak? Bagian rukun. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan gitu. Nah, maka sekali lagi boleh secara hukum. Tapi kita bahas dulu. Al-masu 'alal imamati fil wudu. Membasuh imamah atau penutup kepala, yaitu saat ketika berwudu, yajuzul masu 'alal imamati, boleh sebagai pengganti membasuh kepala di dalam wudu secara mutlak. Secara mutlak. Ya, ini dari mazhab Imam Ahmad dan di antaranya dipilih oleh Ishaq, Abu Thawri, Al-Auza'i, Ibnu Hizam dan Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, sebagian para salaf yaitu Abu Bakar, Umar dan anaknya Umar, Ibnu Umar dan seterusnya. Banyak sekali ini pendapat yang dipilih dari sebagian para sahabat bahwasannya ini diperbolehkan dan ditetapkan di dalam contoh yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
Bahkan disebutkan bahwa yang mempraktekkan itu adalah Abu Bakar dan Umar ketika selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan khalifatain, yaitu dua khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar itu mempraktekkan. Tadi sampai kemudian anaknya Umar bin Khattab, ya, itu bernama Abdullah ibnu Umar, ya. Baik. Sampai di sini jelas Pak ya? Berarti boleh atau enggak menutup kepala kemudian dibasuh air di atas kepala imamah tadi? Boleh. Nah, persoalannya ada lagi nanti yang bertanya, khususnya buat kaum muslimah ketika di saat di tempat umum, boleh enggak dia enggak membuka jilbabnya tapi membasahkan kerudungnya, khimarnya? Boleh enggak Pak? Ya kan ini banyak ini ibu-ibu ini khususnya jalan-jalan atau lagi safar atau lagi kemana, ada sebagian masjid atau sebagian tempat sholat, tempat ibadah itu dicampur tempat wudhunya laki-laki dan perempuan sehingga dia takut tersingkap auratnya. Boleh nggak dia membasuh jilbabnya Pak? Hah? Boleh? Boleh Pak? Atau ibu-ibu boleh Bu? Boleh. Alasannya? Aurat. Ya. Ada lagi Pak jawabannya yang lain? Hah? Kalau menurut mayoritas para ulama boleh, tapi dia juga harus memaksimalkan dengan memasukkan tangannya ke selah rambutnya atau yang disebut dengan ubun, ya, di bagian paling depan, manabati sya'ar, tumbuhnya rambut di bagian terakhir, kening Pak ya. Ya, di kening kita itu bagi perempuan. Jadi dia masukkan dulu, upayakan basahan tangannya sehingga terkena walaupun hanya sebagian litap itu saja, ya, maka dia boleh. Tapi kalau hanya sekedar bagian atasnya saja, ini kita lebih baik keluar daripada perselisihan. Al-khuruju minal khilaf aulah. Kata para ulama, keluar dari perselisihan itu lebih baik. Ya, makanya kalau dia sudah memaksimalkan memang kemudian karena banyak yang bukan mahramnya melihat auratnya ketika dia harus melepas, maka dia boleh, tapi tadi upayakan semaksimal mungkin tangannya bisa masuk, kemudian terkena bagian ubun dan rambut. Karena kenapa Pak? Yang dimaksud wamsahu biru'usikum, para ulama menafsirkan bukan hanya rambut yang terkena air, tapi kulit kepala juga kena air. Ya, terlepas tadi perselisihan sebagian atau seluruh kepala. Maka di sini lebih baik tadi bagi perempuan untuk memasukkan jarinya atau tangannya ke selah jilbab bagian depannya, seperti itu, atau kerudung bagian depannya. Jelas ya Bu? Jadi kalau jawabannya boleh tadi ya, tapi kalau bisa maksimalkan, upayakan tangannya masuk ke dalam rambutnya dan mengenai kulit kepalanya, walau hanya sebagian, tidak masalah. Ini lebih hati-hati, alal ikhtiyar, wallahu ta'ala alam. Kemudian di antaranya juga ada pembahasan, ya ini tadi yang sudah kita jelaskan, kalau khawatir seorang perempuan karena takut dingin atau takut tersingkap auratnya, fa inna ummu Salamah kanat tamsahu ala khimariha. Mana contoh yang menunjukkan bolehnya perempuan karena takut dingin di sini dingin ekstrim Pak ya, bukan dingin cuman dingin biasa kemudian menggampangkan, adalah malas kemudian nggak mau buka gitu kan. Nah ini nggak boleh, tapi memang dingin yang ekstrim. Kemudian juga dipraktekkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah membasuh itu khimarnya. Khimar itu apa? Penutup kepala bagi perempuan, atau sekarang kita kenal dengan apa nih? Dengan kerudung ya, seperti itu. Maka dibasuh. Wayan bagi antam sahama ahada ba'du sya'riha, dan juga hendaknya orang yang membasuh kerudung tadi juga membasuh sebagian rambutnya. Sekali lagi, membasuh sebagian rambutnya. Inilah yang tadi saya katakan. Jadi jangan cuma disiram air atau dibasahin pakai tangan di atas kepala melalui kerudungnya tadi, jangan. Tapi kalau bisa tangannya dibasahi masuk kena selahan rambut bagian depan dan ubun-ubunnya. Nah ini yang lebih afdal dan lebih hati-hati, wallahu ta'ala alam. Wa amma idza lam yakun biha hajatan ila dzalik fa fihi naza'ul bainal ulama. Tapi kalau seandainya tidak punya hajat
Alasannya malas buka kerudung, karena kalau pakai kerudung nanti repot lagi Ustaz. Udah rapih nih. Ya biasanya perempuan kalau lagi ondangan dia, ya lagi udah di make up, udah di ini, malas buka gitu kan. Boleh nggak Ustaz? Nggak. Dia nggak masuk kategori darurat ya. Tidak termasuk adanya uzur. Karena bukan uzur itu. Yang maksud uzur tadi kalau banyaknya laki-laki di situ yang bukan mahramnya sehingga tersingkap auratnya. Kemudian juga diantaranya karena dingin yang ekstrim. Nah, kalau tidak selain itu tidak ada uzur, maka dia tetap harus melepas atau membasahkan sebagian rambutnya, ya, dan kepalanya atau kulit kepalanya. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau tidak punya hajat, maka lebih baik nggak dilakukan. Akan tetapi kalau membasuh kepala ini Pak, memang sebagian para ulama tadi kita katakan di awal ada yang tidak membolehkan. Ada yang tidak membolehkan karena memang harus langsung bersentuhan dengan kulit air itu atau dengan rambutnya tadi. Siapa pendapatnya? Adalah yang dipilih oleh lebih kuat biasanya di dalam mazhab Syafi'iyah, ya. Dan dalam mazhab Syafi'iyah annahu la yajuz, bahwasannya dia tidak boleh dilakukan hal yang sedemikian. Lama yura an Aisyah, sebagaimana dilihat yang diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin, annaha adkhalat yadaha, sebagaimana Aisyah itu memasukkan tangannya. Kalau yang tadi membolehkan itu dari hadisnya Ummu Salamah. Ya, maka dalam hal tersebut bagaimana kita menyikapinya? Qalu wali annahu malbus ra'sil mar'ata wala masyaqqata fi naz'i falam yujzil mas. Kesimpulannya Pak, karena tadi berbeda pendapat kan. Kesimpulannya kalau seandainya memang tidak ada uzur dan tidak dibutuhkan, sudah tidak usah. Tetap seperti sebagaimana yang diperintahkan di dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Ma'idah ayat 6 tadi. Wamsahu bi ru'usikum, ya, maka basuhlah sebagian daripada kepala kalian, ya, atau kepala kalian, terlepas daripada persisian tadi. Wallahu ta'ala. Jadi dilihat kondisi. Kalau seandainya memberatkan, dia harus melepas karena uzur dan lain sebagainya tadi, boleh, gak apa-apa, basuh. Dan tapi lebih hati-hati memasukkan tangan ke kepalanya sehingga air tadi ada yang terkena pada kulit ubun-ubunnya dan rambutnya. Wallahu ta'ala alam. Akan tetapi ada seorang tabi'in senior Pak. Jadi ada tabi'in senior, ada junior, ya. Senior siapa Pak? Di antaranya yang kita kenal dengan Hasan Al-Basri dari kota Basrah. Beliau membolehkan, ya, membolehkan apa? Jawazul masih 'alal khimar, bolehnya membasuh khimar, ya, yang di atas kepala tadi. Wa huwa qaulu indal Hanabila, yang diambil dari pendapat Hambali. Lakinnahu mushtaratu an takuna khumuran nisa'i mudaratu tahtal khuluq, yaitu yang disyaratkan khimarnya bisa tembus air. Ada nggak Pak yang khimar mungkin bahannya mungkin dia nggak tembus air, ya kan banyak sekarang ya model-model pakaian pun ada yang nggak bisa tembus air kan begitu. Nah ini disyaratkan yang bisa tembus air walaupun dia tidak sempat memasukkan tangan ke kepalanya. Nah seperti itu. Jadi syaratnya diberikan oleh Imam Ahmad diantaranya adalah yang bisa tembus air. Tapi rata-rata umum memang sih yang tembus ya Pak, karena bahannya juga terbuat dari tadi benang wol tadi, pasti tembus, kecuali kalau dari bahan yang lain ya. Ya mungkin sekarang pun make up ada yang dia waterproof ya Pak ya. Dia tidak bisa kena air tuh jatuh langsung airnya. Ya kan gitu. Nah, itu banyak juga. Nah, di sini perlu kita perhatikan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pasti boleh secara hukum. Baik itu masul imama, masul jawrabain tadi, masul na'lain, itu diperbolehkan secara hukum walaupun terlepas daripada perselisihan. Dan kembali lagi kalau seandainya tidak mau dilakukan itu enggak apa-apa. Afdalnya memang adalah kembali pada hukum asal. Afdalnya kembali pada hukum asal, yaitu membasuh kaki secara langsung, mencucinya, kepala pun begitu, ya, maka itu kembali pada asalnya. Tapi kalau seandainya kita mengingkari kemudian bilang, oh ini nggak boleh, ini tidak benar, jangan. Kenapa? Berdasarkan dalil-dalil yang ada itu dipraktekkan oleh Nabi SAW, ya, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kemudian boleh nggak membasuh kolan suah? Kolan suah itu apa Pak? Peci, ya kayak gini nih, ya. Kira-kira ini tembus nggak Pak? Boleh nggak? Saya basuh pengganti. Kalau tadi kan imamah,
sorban penutup kepala. Dhahaba jumhuril ulama ila annahu la yajuz. Kalau qalansuah enggak boleh. Peci atau yang bulat apa Pak? Yang bulat apa? Tukiyah. Tukiyah itu kopiah ya. Ya, bahasa Arabnya mah tukiyah. Kalau disebut kita mah tukiyah. Kemudian badalan minar ra's, pengganti daripada kepala, li'annal fard masul ra'si wa adluhu anhu fil imama al masyaqqatu naz'iha indal jumhuri awilin nasi anda Ahmad wa dhahaba Ibnu Hizam wa Ibnu Taimiyah wal muhaqqaquna min ahli ilm illa jawazil mashu alal qalansuwah. Jadi memang ada masih yang berpendapat boleh, tapi kami lebih menganjurkan tidak. Kenapa? Karena berdasarkan di yang tadi kita katakan, kalau seandainya imamah itu bahannya tembus. Ya, kalau ini enggak tembus nih Pak. Kecuali kalau diguyur. Anda mau mandi atau mau basuh kepala kan gitu. Ada orang wudhu kalau nggak paham wudhu Pak, cuci kepala dipikir ada keran dihidupin digini-giniin kepalanya. Nah ini mas sambil mandi biasanya, ya sambil mandi. Padahal cukup al-mashu, yaitu ambil air sekedar basah kemudian digosok. Terlepas dari perselisihan sebagian atau keseluruhan tadi cukup. Jadi bukan diguyur semua pakai air. Ya, kalau Anda guyur semua juga ya nggak boleh ya. Bukan seperti itu caranya. Kemudian di antaranya al-mashu alal hawail yang tadi kita bahas dari awal, pembahasan tentang membasuh beberapa hal. Pertama apa tadi Pak? Yaitu pertama tentang khuf, terbuat dari kulit. Kemudian jawrab, terbuat dari wol ataupun dari apa? Katun dan sejenisnya. Kemudian alas kaki. Kemudian al-imamah, penutup kepala. Dan itu dibahas juga tentang penutup kepala bagi wanita, yaitu disebut dengan khimar. Ya, maka ini semua sudah kita jelaskan di dalam pembahasan mashul hawail. Wallahu ta'ala alam. Sedikit lagi baru kita buka pertanyaan berkaitan tentang apa yang kita bahas. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya semua itu yang membasuh khuf, membasuh jawrab, membasuh kedua alas kaki dan imamah serta khimar, apakah dia diperbolehkan saat dalam kondisi keadaan junub? Maka jawabannya kembali pada hukum khuf tadi. Tidak boleh. Dia hanya dalam kondisi yang kita bahas itu kemarin adalah terkait tentang status dia kalau khufain dan jorobain lain itu dalam kondisi hadas kecil saja. Dalam kondisi hadas kecil. Itu pun punya syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki tentang al-ghusl, berarti bahas pembahasan wudu dan mashul alal hawail sudah selesai. Kalau ada waktu kita akan lanjutkan malam ini tentang sedikit berkaitan tentang al-ghusl, yaitu bab mandi. Tapi sebelum masuk bab mandi, supaya lebih menggampangkan dan memudahkan kita untuk memahami tentang mashul alal hawail, mungkin ada pertanyaan, falyatafaddal mashkur, bersekitar tentang al-hawail tadi. Ada yang mungkin belum faham atau mungkin ada yang mau ditanyakan, yang bila mampu kami jawab akan kami jawab Pak. Silakan Pak. Kita buka pertanyaan sebagaimana request kemarin. Ustaz ada pertanyaan, jangan sampai terlalu mepet ya, takutnya ada yang mau nanya gitu. Ada? Belum Pak ya? Alhamdulillah. Kalau belum ada yang nanya mah ya. Baik, kita lanjut aja Pak ya, masih ada waktu ya. Al-ghusl, apa pengertian definisi al-ghusl Pak? Al-murad bil ghusl fi'lul iktisal, yaitu silalul ma' alal badani ala syai'in, yaitu yang dimaksud secara etimologi atau secara bahasa, mandi itu mengguyurkan atau mengalirkan air kepada apa? Kepada sesuatu. Kalau kepada sesuatu kan kita belum jelas ini secara etimologi. Maka ada definisi yang disebut secara terminologi atau secara istilah. Apa secara istilah? Ifadatul ma' ifadatul ma' at-tahur ala jami'il badan ala wajhin maksus. Yaitu melewati air dari anggota badan, dari kepala sampai ke anggota badannya, keseluruhan tubuhnya secara khusus dengan air yang suci. Dengan air yang suci tentunya, karena nggak boleh kita menggunakan air yang
tahir, ghairu mutahhir. Kan kita pernah bahas Pak. Ada jenis-jenis air Pak. Ada yang tahir mutahhir, suci mensucikan, tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Apa contoh suci tapi tidak mensucikan Pak? Apa lagi? Kopi yang berwarna ya, lain-lainnya. Ya. Mungkin ini pembahasan dulu kita ya Pak ya, udah lama sekali. Nah, ada juga yang makruh seperti air yang terjemur terik matahari secara langsung panas. Dalam kondisi ini makruh hukumnya. Nanti bisa kita kembali lagi macam-macam air. Kalau yang suci mensucikan ada 7 kan begitu Pak ya? Ada 7. Air apa aja Pak? Air hujan, air mata air, air sungai, air laut, ya, apalagi? Air apa lagi Pak? Air embun, ya, banyak. 7, ada 7 macam dalamnya. Termasuk air yang suci kita boleh menggunakan untuk mandi, yaitu ifadatul ma' alal badan, ya ini biwazin maksus, dengan cara yang khusus. Ada tata caranya. Jadi bukan seperti mandi biasa. Kalau mandi biasa kita masuk kamar mandi, lepas pakaian, menutup aurat kalau bisa, ya yaitu maaf secara vitalnya, walaupun di kamar mandi gitu kan. Ya, merasa sendiri. Tapi kalau bisa tetap maaf menggunakan boxer ya kalau bahasa kita mah, secara tidak langsung ya. Maka kemudian mandi seperti biasa guyur, tanpa ada niat, tanpa bersuci terlebih dahulu. Tapi kalau mandi ini kan nanti ada, kita diperintahkan untuk mencuci dari zakar kita, atau kalau perempuan dari kemaluannya itu karena status dia sedang junub, maka dibersihkan terlebih dahulu, dicuci, kemudian mencuci kedua tangannya dan berwudu sebagaimana wudunya salat, dan kemudian dia mandi, mengguyurkan air dari atas kepala dan bagian badannya secara merata. Sekali sebenarnya cukup, tapi 3 kali itu kan sama seperti wudu Pak. Ya lebih hati-hati supaya semuanya terkena air. Ya terbasuh dengan air kan seperti itu. Nah baru nanti bagian kaki boleh dicuci di awal saat wudu atau di akhir. Ini nanti ada pembahasan dalam bab al-ghusl. Baik, jadi pengertian mandi udah jelas Pak ya. Kalau secara bahasa menuang air ke sesuatu, ya belum bisa kita pahami, maka ada istilahan, yaitu terminologi ifadatul ma' ya at-tahur 'alal badan biwajhin maksus, melewati atau mengguyurkan air pada anggota tubuh secara khusus. Ada caranya. Baik, apa saja yang wajib? Siapa saja yang wajib mandi Pak? Apakah hanya orang yang junub yang wajib mandi? Mandi wajib lah kalau bahasa kita mah, mandi hadas besar. Apakah orang junub saja? Tidak. Ternyata ada beberapa hal yang diwajibkan bagi dia dalam kondisi itu mandi besar. Yang pertama, khurujul mani ala wajhi sihah, ya, yaitu keluarnya sperma, baik dalam kondisi sadar ataupun dalam kondisi tidak sadar. Kalau dalam kondisi sadar berarti kalau dia suami istri, dia berhubungan, jima namanya, pasti statusnya junub dan wajib mandi. Nah kalau yang nggak sadar apa Pak? Mimpi ya. Biasanya bangun-bangun tahu sudah, ternyata dia dalam statusnya junub ya, seperti itu. Atau salah satu tanda balik ya. Nah kemudian apa lagi? Yang tidak sadar misalnya selain mimpi? Gak ada ya, karena di sini disebut alan naumi, yaitu berdasarkan dengan orang yang tidur tidak sadar kemudian dia ternyata mimpi. Maka hal tersebut dia wajib mandi gak? Wajib. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadisnya Sa'id Al-Khudri, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan innamal ma' minal ma'. Ini sebuah yang sudah populer sekali ya, sudah masyhur. Sesungguhnya air itu adalah bagian daripada air. Maksudnya gimana Pak? Ya, jadi orang yang keluar cairan atau yang disebut sperma tadi, maka dia wajib mandi menggunakan air yang suci. Harus dia mandi. Karena kalau enggak dia nggak bisa sholat. Bahkan dia nggak boleh menyentuh Al-Quran. Dia tidak boleh masuk berdiam diri di masjid. Orang junub boleh nggak berdiam diri di masjid Pak? Nggak boleh. Ya. Maka dia tidak boleh berdiam diri. Al-makasu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Apa yang dimaksud innamal ma' minal ma'? Yang dimaksud adalah al-iktisal bil ma'. Yakunu idza anzalal ma'. Orang harus mandi menggunakan air yang suci disebabkan keluarnya air. Air apa tadi? Sperma.
maka wajib dia mandi. Inilah yang dimaksud innamal ma' huwal ma', yaitu al-mani. Kemarin kita bahas Pak, kalau mani memang statusnya dia wajib mandi ya. Tapi kalau al-wadi dan mazi, masih ingat enggak Pak? Al-wadi dan mazi itu statusnya najis, tapi tidak perlu mandi. Cukup apa Pak? Dicuci kemaluannya, kemudian berwuduk seperti wuduk sholat lagi. Itu cukup. Hanya saja ini diperintahkan mandi kalau keluarnya sperma tadi, maka wajib mandi. Seperti itu, jelas ya Pak ya. Nah wadi, kapan keluarnya Pak wadi? Kalau mazi kan jelas, ketika bergejolaknya syahwat, ya maka ada keinginan tapi tidak tersampaikan. Ternyata maaf ada cairan putih yang keluar dari kemaluan, itu namanya mazi. Yang bening dia namanya mazi. Disebabkan apa? Syahwat. Tapi kalau wadi kapan keluarnya Pak? Hah? Sisa-sisa kalau bahasa kita mah. Setelah dia berhubungan ternyata sudah mandi, ada yang terasa keluar, itu disebut dengan al-wadi. Dan dia juga statusnya najis, harus dicuci kemaluannya, kemudian dia wajib berwuduk, dia dianjurkan untuk berwuduk kembali. Wallahu taala alam. Baik, terakhir kita tutup, apa saja yang boleh mandi tadi selain orang yang statusnya junub? Al-iltiqa'u al-khitanain, berjumpanya dua kemaluan atau dua yang sudah dikhitan. Maksudnya apa? Ya, dua kemaluan antara pasangan suami istri. Bagaimana maksudnya? Ternyata dia sudah mau berhubungan, anaknya ketok-ketok siang hari, kagak jadi. Maaf nih, maaf. Tapi akhirnya apa? Sudah bertemu al-khitanain, walaupun al-hasyafa itu tahu nggak Pak? Maaf ini agak ini sedikit ya, tapi harus dijelaskan. Hasyafa itu bukan zakar Pak. Ini keliru sebagian orang. Al-hasyafa itu adalah ujung kepala dari kemaluan laki-laki bersentuhan dengan farajnya perempuan, maka itu disebut dengan al-khitanain. Berjumpa walaupun belum ejakulasi, maka dia statusnya wajib mandi nggak? Wajib mandi. Jadi jangan bilang nggak jadi kok tadi. Nggak, ya tetap harus mandi. Nanti kita lanjut lagi Pak. Pembahasan ini sangat panjang. Banyak juga hadis-hadis menjelaskan bahwa orang yang bertemunya dua khitan ini harus mandi. Jadi nanti yang berstatus suami istri jangan mengira, oh ini nggak keluar nggak apa-apa. Oh ini tidak ejakulasi maka tidak perlu mandi, cukup cuci, cukup wudu. Tidak, ternyata harus mandi. Wallahu taala bisawab. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan suara yang sedang diserang batuk ya beberapa hari ini, tapi alhamdulillah fisik masih kuat, masih bisa hadir untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ilmu yang kita dapatkan dengan waktu yang singkat ini. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan itu datang dari kejahilan saya, kebodohan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada baiknya mudah-mudahan bisa kita praktekkan dan kita amalkan bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.